Suara nggak masuk ya? بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hanya kepada Allah kita patut memuji dan hanya kepada Rasul Nabi besar Muhammad junjungan kita semua, hanya kepadanya pula kita patut memuji. Alhamdulillah, kita bersyukur atas berkah dan kemudahan dari Allah, serta dukungan dari pihak sekolah, ibu-ibu jamiah, orang tua murid, pihak sponsor, karena atas semua dukungan ini, acara webinar parenting ini dapat terselenggara pada hari ini melalui Zoom meeting ini. Kami mengucapkan barokallah kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria MBA. Merupakan keberkahan bagi kami atas hadirnya Bapak
yang telah bersedia untuk meluangkan waktu memberi paparan pada kesempatan ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan atau paparkan menjadi penyemangat serta penggerak optimisme bagi para guru, anak didik, orang tua murid untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar, khususnya di masa pandemi ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Sekolah, yaitu Bapak Muhtarom SPD MM, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Fauzi Abdullah MM, Ketua Yayasan Bapak Armen, Ketua Jamiah Ibu Norah Mahdasari beserta jajarannya, para orang tua dan jamaah semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam Zoom meeting ini. Kita akan memasukin acara pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Lulu Kotrunada dan sari tilawah oleh Ananda Atasha Naila Insyra dari kelas 9B. Kepada Ibu Lulu, kami persilakan untuk membacakan kalam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama-nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dan juga orang-orang yang memohon kepada Allah dengan mengatakan, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami apa yang dapat menyejukkan pandangan mata kami, yang di situ kami memperoleh kenyamanan hidup dan kebahagiaan, dan jadikanlah kami teladan baik yang diikuti oleh orang-orang yang bertakwa dalam kebaikan." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga
karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Maha benar Allah, yang maha agung dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ibu Lulu dan Ananda Atasya yang sudah membacakan kalam ilahi beserta sari tilawahnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Jam'iyah Ibu Nora Mahdasari SE. Kepada Ibu Nora Mahdasari, kami persilakan untuk naik ke podium. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SMP Al-Azhar 10 Kembangan, Bapak Muhtarom SPD MM, Bapak Ibu Guru serta jajarannya, orang tua murid SMP Al-Azhar 10 Kembangan, tamu undangan lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Terima kasih kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, yang juga ikut berpartisipasi dalam acara ini. Salam hormat kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang biasa kita kenal dengan panggilan AA Gim, yang akan menyempatkan waktunya untuk memberikan ceramah di webinar parenting ini. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti kajian webinar parenting. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita kelak semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti acara webinar ini yang temanya adalah menjadi orang tua hebat di masa pandemi dalam perspektif Islam. Al-Azhar sebagai wadah berbasis agama Islam dalam menyelenggarakan kegiatan sudah pasti mengedepankan pokok-pokok ajaran Islam. Pada webinar kita hari ini, AA Gim yang sudah pasti sangat familiar bagi kita semua dengan tausiah-tausiahnya yang membuat hati tergugah, tutur katanya yang lembut, yang membuat hati adem, akan berbagi ilmu kepada kita semua. Harapan kami, insya Allah paparan beliau melalui webinar ini dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan pengelolaan mental spiritual kita untuk menjadi orang tua yang hebat dan cerdas dalam mendidik anak-anak sesuai dengan tantangan masa depan. Tentunya yang berlandaskan pokok ajaran Islam, khususnya di masa pandemi ini. Oleh karenanya, mari sama-sama kita dengarkan paparan AA Gim. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaat dari paparan beliau tersebut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru dan semuanya di dalam webinar ini. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nora yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Nora ini menjadi starter bagi ibu-ibu ya pagi ini untuk lebih bersemangat dalam mendengarkan tausiah kita pagi ini. Sayang ya Bu Ibu ya kalau nggak diikutin ya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Islam Azhar 10 Kembangan, Bapak Muhtarom SPD MM. Kepada Bapak Muhtarom, kami persilakan untuk naik ke podium. Terima kasih. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Insinyur Ahmad Reza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berkenan hadir secara virtual. Yang dirahmati Allah, Bapak Haji Abdullah Kim Nastiar atau yang kita kenal dengan Agim, atas perkenan hadir beliau sekaligus nanti menjadi narasumber utama. Yang dirahmati Allah, orang tua kami, Bapak Haji Armen Kesuma, Ketua Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya. Semoga Allah berkahi, diberikan kesehatan dan sehat serta sukses selalu, amin. Serta Ibu Nora beserta jajarannya, pengurus Jamiah SMP Islam Al-Azhar 10, serta hadirin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu orang tua murid, dan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini. Kalau ini dihadiri oleh seluruh Indonesia, karena tadi saya lihat ada yang dari Cianjur, ada yang dari Bandung, dan seterusnya. Yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semua dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga terlimpah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, tatkala sebelumnya saya bertemu dengan Agim, saya ditanya ketika itu, sebelum di SMP Islam Al-Azhar 10, masih teringat pertanyaannya sampai sekarang masih sangat mendalam di hati saya. Ditanya, Pak Muhtarom, berapa jumlah Sekali lagi pertanyaan saya ulangi, berapa jumlah murid dan guru yang ada di bawah Bapak? Waktu itu ada 3 kepala sekolah TK, SD, dan SMP, kemudian kami masing-masing menjawab, pertanyaannya sama. Saya menjawab sekitar 450 Ustadz. Beliau menjawab, begitu saja jawaban beliau. Terus sampai dengan TK dan SD. Apa yang kemudian beliau ucapkan, inilah yang paling mendalam buat saya. Yaitu ketika itu beliau menyampaikan cukup singkat kalimatnya, kata-katanya, panjang ya tanggung jawabnya. Subhanallah, sampai sekarang saya masih teringat. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, kami yang tidak bisa hanya bertanggung jawab diri sendiri saja,
Saya dan Bapak Ibu guru di sekolah mohon bantuan sekali lagi kepada orang tua murid dan kita semuanya yang menjadi lingkungan anak-anak kita. Mari kita sama-sama didik generasi milenial ini, generasi Z ya, bukan generasi milenial, generasi Z ini dengan sebaik-baiknya agar mereka dikondisikan di rumah masing-masing. Unduh internet yang sehat, unggah yang bermanfaat, jangan mengumbar identitas secara bebas, jangan mudah percaya info yang ada di internet, harus dicek dan recheck, jangan menyebarkan virus atau spam atau konten yang dilarang, perhatikan hak cipta apabila mendownload atau membuat konten yang baru, dan yang paling akhir ini yang sering harus kita latih terus-menerus kepada anak-anak kita adalah pergunakan bahasa yang sopan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Yayasan Al-Ikhwan atas perkenan beliau kegiatan ini bisa dijalankan. Yang kedua kepada pengurus jamiah yang berkenan menyelenggarakan acara ini. Yang ketiga kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berkenan mengikuti secara virtual. Dan kepada seluruh panitia serta Bapak Ibu guru yang telah bersusah payah dari kemarin sore mempersiapkan kegiatan ini. Dan juga wabil khusus kepada ibu-ibu Komisi Pendidikan Ibu ya. Nah, pendidikan dan dakwah. Insya Allah dari 3 pekan yang lalu sudah pontang-panting bolak-balik untuk bisa menghadirkan agim. Dan kepada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini semua dicatat menjadi amal jariah kita semuanya. Yang terakhir, kami atas nama SMP Islam Al-Azhar 10 Kembangan memohon maaf apabila ada hal-hal dalam penyelenggaraan ini yang kurang pas. Mohon dimaafkan lahir dan batin supaya nanti di akhirat tanggung jawab kami bisa selesai dengan sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Muhtarom yang telah menyampaikan paparannya. Yang perlu kita garis bawahi dari yang disampaikan oleh Pak Muhtarom adalah kita sebagai orang tua adalah sebagai pengontrol anak-anak kita dalam penggunaan internet maupun bersikap serta berperilaku dalam adab-adab kesopanan yang tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Al-Ikhwan Meruya, Bapak Haji Armen Kusuma SHMM. Kepada Bapak Armen kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Yang kami hormati Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 10 Kembangan. Yang kami hormati Ketua Jamiah SMP Islam Al-Azhar 10 Kembangan. Yang kami hormati orang tua, murid, peserta undangan seminar digital parenting. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Ilahi Robbi. Dalam suasana pandemi ini, Jamiah SMP 10 Al-Azhar dapat menyelenggarakan webinar yang sangat bagus dan sangat relevan ini.
agar kita memberikan yang terbaik buat buah hati kita dalam rangka menjadikan anak-anak tumbuh menjadi anak yang suka bekerja keras, menimba ilmu, serta yang paling utama menjadikan anak-anak kita anak yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Kami pun bersama pihak sekolah berusaha sekuat tenaga menyelenggarakan pendidikan terbaik buat anak-anak kita semua, sesuai standar pendidikan. Walaupun kami menyadari di sana-sini masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan. Sungguh tidak ada yang siap menyelenggarakan pendidikan dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Namun berikhtiar dari hari ke hari, apa yang bisa kami lakukan untuk menyelenggarakan pendidikan yang paling kondusif bagi anak-anak kita. Masukan dari berbagai pihak kami tampung dan kami diskusikan dengan pihak sekolah agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Sehingga tujuan tercapai walaupun dalam suasana pandemi. Orang tua sebagai salah satu pilar pendidikan dalam suasana pandemi menjadi atau memiliki peran yang sentral. Sehingga sangat relevan webinar ini dalam meningkatkan peran orang tua tersebut. Kepada Agim, kami sampaikan terima kasih atas kesediaannya memberikan tausiah pada kami semua sesuai tema webinar pagi ini. Begitu pula kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berkenan memberikan sambutan dan arahannya dalam acara ini serta sekaligus membukanya. Dalam kesempatan ini pula kami mohon diberikan perhatian dan bimbingan terhadap Al-Azhar Kembangan yang meliputi SMP Islam Al-Azhar 10, SD Islam Al-Azhar 8, dan TK Al-Azhar 9, agar menjadi satu yang terbaik di wilayah Jakarta Barat. Demikian yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Armen yang sudah memberikan kata sambutannya. Kita garis bawahi bahwa apa yang disampaikan Bapak adalah webinar ini terselenggara karena upaya sekolah dan pihak Jamia untuk memfasilitasi serta memberi penyegaran bagi kita semua dalam menghadapi masa pandemi ini. Insya Allah semoga ini menjadi barokah bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria MBA. Kepada Bapak Ahmad Riza, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnasiar atau A'agim sebagai pembicara, kepada Kepala SMP Islam Al-Azhar 10, Bapak Muhtarom SPD MM, para guru SMP Islam Al-Azhar 10, para narasumber, para orang tua wali murid SMP Islam Al-Azhar 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya cintai. Yang kami hormati hadirin yang saya hormati Haji Abdullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan seminar melalui Zoom meeting sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan Islam Al-Azhar 10 kita Nabi Muhammad SAW saya cintai dan para kami hormati hadirin yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas undangan darinya SMP Islam Al-Azhar. Enggak ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnasiar atau A'agim sebagai pembicara, kepada Kepala SMP Islam Al-Azhar 10, Bapak Muhtarom SPD MM, para guru SMP Islam Al-Azhar 10, para narasumber, para orang tua wali murid SMP Islam Al-Azhar 10, Assalamualaikum warahmatullahi Islam Al-Azhar 10 yang saya cintai. Yang kami hormati hadirin yang saya hormati Haji Abdullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan seminar melalui Zoom meeting sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan Islam Al-Azhar 10 kita Nabi Muhammad SAW saya cintai dan para kami hormati hadirin yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas undangan darinya pada hari Islam Al-Azhar 10 kita dapat mengikuti untuk membuka acara seminar dengan tema upaya orang tua dalam memberikan pendidikan, salam dan salawat sesuai dengan zaman dan senantiasa tercurahkan dalam rangka memberikan edukasi Nabi Muhammad pada orang tua murid yang berada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnasiar atau A'agim sebagai pembicara, kepada Kepala SMP Islam Al-Azhar 10, Bapak Muhtarom SPD MM, para guru SMP Islam Al-Azhar 10, para narasumber, para orang tua wali murid SMP Islam Al-Azhar 10, Assalamualaikum SMP Islam Al-Azhar 10 yang saya cintai. Yang kami hormati, hadirin yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan seminar melalui Zoom meeting sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Salam dan salawat marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas undangan dari Kepala dapat mengikuti untuk membicarakan acara seminar dengan tema supaya orang tua dalam memberikan salam dan salawat sesuai dengan zaman dan perspektif Islam, dalam rangka memberikan edukasi kepada orang tua murid yang berada di Jakarta Barat, khususnya dalam hal pola penyesuaian pendidikan orang tua terhadap hadirat Allah sebagai peserta. Terima kasih atas undangan dari Bapak Ibu dan para siswa SMP Islam Al-Azhar membuat acara seminar dengan tema pada kesempatan pertama ini. Saya mengucapkan rasa bangga dan apresiasi dengan zaman pada Kepala SMP Islam Al-Azhar dalam rangka jajarannya yang telah memberikan pembelajaran kepada para siswanya, membina dan membentuk pribadi-pribadi soleh-soleh dalam menjalankan sistem hidup Islam berdasarkan terima kasih sebagaimana janji Islam, termasuk mempraktekkan sistem pendidikan yang dilaksanakan Rasulullah SAW, yaitu mengubah pemikiran, jiwa dan fisik bagi zaman sehingga mencapai kegemilangan di hadapan manusia yang telah Kami atas nama panitia sekali lagi memohon maaf atas gangguan teknis yang terjadi pada saat pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Bapak Ahmad Riza Patria. Acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah dari Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnasiar yang akan dipandu oleh guru kami yaitu Bapak Ferry Kesumayadi MA. Kepada Bapak Ferry kami persilakan untuk melanjutkan acara ini. Silakan Pak Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria MBA, narasumber kita pada pagi hari ini Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnasiar atau A'agim, Bapak Arben Kusuma selaku Ketua Yayasan Al-Ikhwan Muria, Bapak Muhtarom SPDMM, Kepala Sekolah, Ibu Nora, Ketua Jamiah, serta hadirin peserta webinar seminar digital parenting yang sama-sama Allah muliakan. Alhamdulillah di hari Selasa tanggal 26 Januari ini sesuai dengan schedule kita akan mengadakan sebuah kegiatan seminar digital parenting yang mengusung tema menjadi orang tua hebat di masa pandemi dalam perspektif Islam. Di mana saat ini kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, sementara orang tua berkeharusan untuk terus mendidik putra-putri ananda tercintanya di tengah pandemi ini sebagai sebuah kewajiban atas amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua,
bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi orang tua yang hebat di masa pandemi yang sulit ini. Dan pada hari ini insya Allah kita akan menerima pencerahan ilmu-ilmu dalam mendidik putra-putri amanah-amanah Allah ini, sehingga nanti putra-putri kita ini, ananda yang tercinta ini, kiranya bisa menjadi cahaya mata buat orang tuanya, menjadi penolong untuk ayah bundanya, untuk kesurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di waktu yang baik ini kita mendapatkan sebuah kehormatan untuk dapat menimba ilmu dari guru kita semua, yaitu Bapak Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar. Dan alhamdulillah beliau di tengah kesibukannya masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita, keluarga besar SMP Islam Al-Azhar 10 Kembangan. Walaupun beliau waktu yang lalu menderita sakit, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, umur yang panjang untuk terus dapat membimbing dan membina umat menuju ke arah yang lebih baik ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para jamaah peserta kajian seminar parenting yang Allah muliakan, kami dari SMP Al-Azhar 10 Kembangan dengan Jamiah bekerja sama mengadakan kegiatan seminar parenting ini untuk sama-sama memberikan sebuah pelayanan fasilitas kepada orang tua murid, khususnya SMP Al-Azhar 10 Kembangan, dalam mengatasi dan menjadi sebuah orang tua yang hebat di masa pandemi ini. Dan juga kami juga mengundang di luar komunitas SMP Al-Azhar 10 Kembangan untuk bergabung bersama-sama di hari ini untuk mengikuti sebuah kajian yang sangat luar biasa. Untuk itu izinkanlah kami membacakan hal-hal yang perlu kita ketahui bersama dalam kegiatan seminar parenting ini. Yang pertama adalah bahwa seminar parenting ini khususnya bagi yang perempuan atau akhwat untuk memakai pakaian syar'i muslimah ya dengan sopan, kemudian tidak memunculkan foto yang memperlihatkan aurat, misal tidak berhijab. Kemudian mohon dengan segala hormat selama kajian ini berlangsung, para jamaah atau partisipan untuk memute aplikasi Zoom-nya sehingga tidak ada suara yang masuk selama nanti Bapak Kiai Haji kita ini memberikan ceramah dan pembekalan kepada kita. Demi kelancaran bersama, mohon sekali lagi dengan segala hormat untuk mengkondisikan lingkungan sekitarnya agar tidak mengganggu jalannya kajian pada hari ini. Kemudian yang kedua, mohon juga ditampilkan nama lengkap jamaah di Zoom-nya masing-masing agar kami bisa memantau lalu lintas partisipan yang bergabung pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu kami informasikan bahwa durasi kajian dari Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar ini berlangsung selama 1 jam dengan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama ceramah yang akan disampaikan oleh beliau lebih kurang 30 menit. Mudah-mudahan bisa bertambah waktunya, insya Allah. Ya, karena inilah kesempatan langka kita untuk bisa sama-sama bersilaturahmi dengan kiai kita ini. Mudah-mudahan kiai kita ini bisa memberikan waktu yang lama lagi untuk sama-sama kita menimba ilmu dari beliau. Kemudian setelah ceramah atau kajian yang beliau sampaikan, acara dilanjutkan dengan tanya jawab. Mohon maaf untuk tanya jawab ini kita tidak bisa membuka forum secara langsung. Kita hanya membuka tanya jawab melalui chat Zoom yang sudah kami siapkan. Mohon Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada kiai kita untuk bisa mengaktifkan chatnya untuk bertanya. Nanti di sesi akhir kita akan bacakan pertanyaan tersebut untuk kita berikan kepada narasumber kita. Baiklah Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, tibalah saatnya bersama-sama kita konsentrasikan hati kita, kita fokuskan pikiran kita, sama-sama kita mendengarkan, menyaksikan, dan meresapi pemberian ceramah atau kajian webinar dengan tema menjadi orang tua hebat di masa pandemi dalam perspektif Islam yang akan disampaikan langsung oleh guru kita yang tercinta, Bapak Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, Masya Allah. Karunia Allah itu diawali dengan ilmu. Jadi kalau seseorang akan ditolong oleh Allah, pasti man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah pahamkan agama. Ya Alhamdulillah. Terima kasih ini undangannya. Semoga silaturahim ini menjadi jalan ilmu dan menjadi jalan solusi. Kita semua sedang diberikan nikmat adanya wabah ini, dan wabah ini bagi orang yang beriman adalah rahmat. Alhamdulillah kepada para pimpinan, para sesepuh, para guru, jazakumullah khair. Ini dari Al-Azhar 10 ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang budiman, jadi ini orang tua atau ada muridnya? Orang tua ya? Kelihatannya tua. Ya, ini tua. Ya, kelihatan tua tuh. Ya. Kita coba ya. Memang saat ini saat yang tidak umum, jadi situasinya juga menjadi sangat menantang bagi kita ya, apalagi waktu sudah cukup lama. Yang paling penting dalam segala urusan adalah bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah. Ini yang tidak boleh dilupakan. Jadi sebelum kita bicara apapun, kita harus tahu di dalam surat Yunus 107, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu, dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan kepadamu, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan Allah lah Ghafurur Rahim, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita harus tahu bahwa ujian ini terjadi dengan izin Allah, dan ujian ini pun akan hilang atau akan bisa dilalui dengan baik dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu harus yakin seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Ya, 5 dulu awalnya, hablum minallahnya. 1, tekad yang sangat kuat. Jadi dalam situasi seperti ini, tekad yang sangat kuat untuk mendekat ke Allah dari kitanya, khususnya orang tua ya, karena mungkin anak-anak situasinya berbeda. Jadi kalau kitanya nggak serius tekadnya ke Allah, repot. Dalilnya ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kita makin berprasangka baik, Allah yang akan membulak-balik hati anak-anak, Allah yang akan melindungi, Allah yang akan memudahkan. Nah, prasangka itu, keyakinan itu akan terjadi tuh. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Nah, yang kedua, sesudah tekad kuat di hati kita tuh ini, amalan apalagi yang harus dilakukan para orang tua, yaitu memperbanyak taubat. Loh, kok taubat? Ya, karena memang penghalang pertolongan Allah itu adalah dosa-dosa kita. 5 tekad yang kuat dan bulat untuk mendapat pertolongan Allah. Anak itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Anak itu ciptaan Allah, anak itu milik Allah, anak itu dibulak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mudah bagi Allah ya, tapi kita jarang mengandalkan Allah. Kita mengandalkan nasihat, mengandalkan strategi, padahal itu adalah langkah selanjutnya sesudah kita mengandalkan Allah sebagai ikhtiar, nanti kita sempurnakan. Jadi perbanyak tobat. Kenapa? Karena boleh jadi semua kepahitan yang ada di rumah, anak tidak nurut, kemudian sikap yang kurang nyaman di rumah itu buah dari dosa-dosa kita. Misal ya, dosa karena kita sering menyakiti, sering marah, zolim, atau kita dosa ke orang tua. Pokoknya banyak dosa yang bisa mengundang kepahitan. Dalilnya apa? An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun yang datang padamu itu dari Allah, dan keburukan yang menimpa itu dari dirimu sendiri. Jadi kalau di rumah tangga atau anak atau siapa yang ada enggak nyaman, nah kita harus mulai evaluasi dosa apa nih. Nah, yang bagus tuh banyak tobat ya. Suatu saat datang ke Imam Hasan Al-Basri, Syekh, kemarau panjang, kami kekeringan, ada amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah agar hujan diturunkan. Lalu Syekh Hasan Al-Basri ini berkata, istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, kami dalam keadaan kesulitan ekonomi kami, keuangan susah, ada amalan, istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, kami sudah lama menikah tapi belum punya anak, ada amalan agar kami dititipi anak, istighfar, minta ampun kepada Allah. Syekh, datang lagi tamu, panen kami gagal, ada amalan supaya subur, istighfar. Ditanya oleh seseorang yang di sana, Syekh, kenapa setiap pertanyaan jawabannya sama, suruh istighfar? Oh, itu bukan perkataanku, itu adalah kalam Allah, surat Nuh ayat 10-11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kukatakan padamu, kata Nabi Nuh ke umatnya, istighfarlah. Faqultu astaghfiru rabbakum, kepada Tuhanmu, innahu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah turunkan hujan lebat dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan Allah akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Artinya dalam hadis yang lain juga Rasulullah, barang siapa waman aksara minal istighfar, yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doikin mahrajan. Yang pertama, Allah akan melapangkan hatinya dari kegelisahan, kesempitan. Yang kedua, Allah akan mendatangkan jalan keluar, entah gimana caranya, nanti ada aja. Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan pertolongan yang tidak diduga-duga. Jadi anjurannya adalah para orang tua tuh banyak istighfar, minta ampun ke Allah. Yang keempat, jauhi maksiat. Kenapa? Karena setiap maksiat kan mengundang bala. Jadi makin banyak ibu bapaknya bikin dosa dalam bentuk apapun, itu nanti salah satu ujiannya adalah di rumah, jadi mendapatkan ya kesusahan. Anak mungkin susah nurut karena kitanya berbuat maksiat, ya mungkin zina mata, lihat dari YouTube, dari medsos, pikiran, mulut, wah banyaklah dosa-dosa yang bisa dilakukan, dan itu pasti berefek. Kalau dosa dilakukan, hati jadi keras. Makanya istighfar, jauhi maksiat. Dan yang keempat, tingkatkan taat. Sebagai orang tua harus sekuat tenaga sholat diperbanyak ya. Fardunya tepat waktu, walau tidak bisa di masjid usahakan berjamaah karena beda nilainya. Terus 10 sampai 12 rakaat sholat rawatib
qobla subuh, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Itu harus diamalkan dengan baik tuh, karena sholat itu adalah wasta'inu bisobri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat tahajudnya, karena tidak ada yang membuat urusan jadi tapi ini sulit sekali, mudah. Kalau Allah mudahkan nanti jadi mudah ya. Sulit itu kalau jauh dari pertolongan Allah. Baca Quran usahakan diperbanyak, one day one juz, kemudian zikirnya, wiridnya, sholawatnya diperbanyak. Lalu yang kelima, tebar manfaat. Jadi walaupun kita dalam keadaan serba sulit, jangan sampai kita pelit dalam sedekah, dalam menolong orang. Makin sulit, kita harusnya makin banyak menolong orang lain. Karena wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Nah, ini awalnya ya. Perbaiki urusan kepada Allah dengan minimal 5 tekad yang sangat kuat, bulat untuk dapat pertolongan Allah. Yang kedua, perbanyak tobat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Yang keempat, tingkatkan taat. Yang keempat, tingkat, dan yang kelima, tebar manfaat. Sedekah itu penolak bala ya. Jadi kalau kita ingin anak kita jadi makin baik, banyak harus tolong anak-anak orang yang tidak mampu. Nah sekarang hablum minannasnya bagaimana? Hablum minannasnya, satu, kita sekuat tenaga ini sebisa mungkin gitu ya, ini apa yang kita inginkan ada pada anak itu usahakan ada pada kita. Jadi jangan sampai kita hanya ingin anak dulu. Misalkan anak belum nurut, ya kita harus evaluasi, jangan-jangan kitanya nih yang tidak bagus di dalam memberikan contoh. Mungkin kita galak, kata-kata kita ketus, atau kitanya kurang ikhlas, atau ya pokoknya kita harus evaluasi apa yang ingin ada pada anak, adakan dulu pada kita. Mana yang harus sopan? Anak ke orang tua ke anak? Ya harusnya kita ya. Bagaimana anak belajar sopan kalau dari dia tidak lihat orang tuanya tidak sopan? Jadi jangan menuntut dulu anak berubah. Kalau boleh mah tuntut diri kita berubah. Rumusnya mungkin begini ya. Menuntut diri berubah, membantu anak berubah. Jadi jangan menuntut anak berubah. Itu mah syariatnya harus kita membantu. Yang dituntut ini diri kita. Misal kita ingin anak rajin, kitanya rajin duluan. Ingin anak sopan, kitanya sopan duluan. Nah kalau bisa seperti itulah. Dalam teorinya mada Rasulullah tidak menyuruh orang lain sebelum beliau melakukan sendiri. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini harus kita pikirkan terus nih. Jangan sampai terus mikirkan perubahan anak tapi kita tidak memikirkan perubahan diri kita. Jangan, karena anak tuh cenderung menduplikasi ya. Tergantung usia anaknya, tapi anak tuh cenderung menduplikasi. Jadi pertama hablum minannasnya adalah tuntut diri berubah. Jadilah sekuat tenaga jadi contoh. Dan kita harus siap untuk melihat anak berproses, tidak seperti membalikan tangan. Karena situasi ini berat bagi anak-anak tuh ya. Yang kedua dalam hablum minannasnya adalah gunakan pakai kelembutan hati ya. Jadi sesudah kita memberikan keteladanan, yang kedua didiklah pakai hati, dengan hati. Dalilnya Ali Imran 159, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin.
hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh, lan faddu min haulik, dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan untuk mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal Allah, dan sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, tawakal kepada Allah, pasrahkan ke Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertawakal. Nah, ini jadi sikap kasar, galak, emosional, marah-marah, ketus harus kita bertahap kita hindari, karena kita akan maaf ini putus sebentar ya, karena kita akan menyentuh hati itu tidak bisa dengan kekasaran, tidak bisa. Ini sudah sunatullahnya begitu. Kita juga kalau digalakin nggak bisa dekat, nggak mau, dan tidak nyaman. Dan sifat pemarah, emosional itu hanya bisa mendatangkan kemarahan lagi. Mudah-mudahan ini tim dari MK Digital bisa memperlihatkan tentang singa ya. AA mengutip ada sebuah tayangan video singa di Kolombia yang bisa menjadi inspirasi bagaimana singa ini. Kita lihat ya. Wah, apa nih, singa mengunyah, memeluk atau menerkam? This heartwarming footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have. Nah, lihat, masya Allah, ternyata ya Allah, dipeluk, begitu rindu, masya Allah, walaupun terhalang oleh teralis, begitu pelukannya, masya Allah. Kenapa bisa begini? Padahal ini binatang. Terima kasih. Padahal ini binatang ya, binatang buas. Terima kasih petugas. Ya, cukup. Padahal ini binatang buas. Sudah cukup ya. Alhamdulillah. Ya, cukup 2 kali ya. Padahal ini binatang buas. Karena kenapa? Apa karena kecantikan si ibu? Apa karena kekayaannya? Karena gelarnya? Karena pangkatnya? Karena relasinya? Bukan. Ternyata si ibu ini punya kunci penting yang membuat singa saja menyayangi, merindukannya, yaitu kasih sayang dan ketulusan. Nah, ini yang binatang buas saja bisa luluh. Anak-anak kita manusia lebih hebat lagi hatinya, tetapi itu dia, kita kadang-kadang kurang menggunakan hati. Saya sayang ke anak, ya benar, kita tahulah kita sayang ke anak, tetapi cara menyampaikan kasih sayangnya ini biasanya tidak sesuai antara perkataan sayang dengan kenyataan. Jadi hati yang lembut, tidak emosi. Bayangkan kalau singa ini sering dipukul, sering dimarah, mungkin ke ibu ini tuh maunya ngunyah aja ya. Pernah ada sirkus yang gajah bisa berdiri, ternyata gajah bisa berdiri tuh pakai alat yang ada pengaitnya. Nah, jadi gajah takut sekali. Nah, suatu saat si pelatihnya ini pengaitnya jatuh dan gajah melihat dan wah, dibalas itu oleh gajah. Nah, demikianlah betapa kekerasan itu hanya menimbulkan kedendaman,
menimbulkan kezoliman, menimbulkan suasana yang tidak enak, menimbulkan jauh, renggang, tidak mau dekat, ya menimbulkan dosa. Makanya dalam suasana yang begini ya kita harus sekuat tenaga menahan diri dari sikap emosional, pemarah, gampang jengkel, mengeluarkan kata-kata kasar. Itu tidak baik sama sekali. Selain itu tidak dibenarkan, juga akan jadi dosa dan merusak suasana serta membuat jadi jarak. Mari kita mendidik pakai hati, lebih banyak pakai hati, bukan hanya hati saja tapi sikap yang pakai hati, membelai, menyentuh, ya jangan sampai hanya bicara menyuruh marah. 3, sesudah kita berusaha memberikan keteladanan, kemudian kita bicara, bersikap, menyuruh marahnya juga pakai adab yang baik, pakai sopan yang baik, dan pakai hati gitu. Nah yang ketiga adalah supaya dekat itu kita harus positioningnya suportif. Jadi posisi kita tuh jangan sampai kelihatan sebagai orang yang sudah sangat tahu, sangat pintar. Tidak usah, kita turun ya menjadi orang yang sifatnya itu membantu. Jadi kalau membantu itu kita akan lebih rendah hati. Kalau membantu itu dari membantu tidak tahu jadi tahu, membantu yang malas jadi semangat, membantu pokoknya bagian suportif. Jadi bukan bagian yang menghakimi ya. Dalam situasi sekarang tuh lebih dibutuhkan karena anak-anak sudah jenuh, bosan, tidak ada kawan, belajar pakai internet juga udah riuh. Jadi anak tuh lebih memerlukan bukan orang yang menghakimi, menyuruh marah, tapi membantu supaya suportif ini membantu yang tidak tahu jadi tahu, yang malas jadi semangat. Nah kemudian membantu yang sedang lupa jadi ingat. Boleh ini dimatikan dulu, di-mute-kan sementara supaya nggak feedback ya. Kita coba ini hostnya boleh terima kasih ya, karena sekarang ini mudah feedback suaranya. Lalu dengan posisi suportif begini ya, pernah ada seorang orang anak yang memang sifatnya sangat pendiam lalu menjadi pemalu, tidak mau masuk ke rumah. Kenapa nak? Pulang bagi rapot ini. Dulu bukan zaman sekarang. Ternyata nilainya jelek. Dia sangat ketakutan. Kenapa nak? Diam aja. Oh nilai ulangannya ada yang merah ya. Berapa? Lalu dia mengatakan ya 5. Alhamdulillah, kamu 5 matematik, Bapak dulu 4. Tapi gara-gara 4, Bapak jadi minta maaf ke orang tua dan serius belajar. Alhamdulillah, Bapak akhirnya bisa punya nilai 9 karena 4 yang kemudian berubah jadi semangat. Kamu punya nilai 5, insya Allah bisa jadi nilai 9, 10. Ya, semangat. Tidak ada menghina, menghakimi. Nah, suportif seperti ini itu akan jauh lebih nyaman. Lalu hal lainnya di dalam rumah itu selain tadi kekuatan ruhiyah ya, dengan banyak istighfar, jauhi maksiat, tingkatkan taat, lalu perbanyak manfaat, dan kita berikan keteladanan, mendidik dengan penuh kasih sayang dan ketulusan, positioning kita suportif, di bawah, tidak sebagai yang selalu di atas. Dan ada hal lain adalah terbuka ya. Ke anak-anak tuh dibuat anak-anak tuh mau menyampaikan masukan, kita buka supaya mereka bisa memberikan masukan, saran, kritik, ide, gagasan. Jadi tidak harus dari kita semuanya.
ayo gimana, ayo, dan mungkin tidak berkualitas pendapatnya atau sarannya tidak kena, tidak apa-apa. Yang penting mereka dibuka, karena kalau mereka sudah bisa memberikan masukan ke kita, pendapat ke kita, idenya, gagasannya, itu lebih ngunci daripada lebih ngunci untuk perubahan anak-anak daripada kita aja yang terus-menerus merasa paling benar. Padahal kita kan banyak salah, banyak kekurangan, dan juga banyak tidak tahu. Nah, anak-anak kadang-kadang lebih tahu. Nah, buka, mari kita minta pendapat, minta saran, termasuk terhadap sikap kita. Mungkin sikap kita kaku, kasar, jarang menyapa, atau nyapanya hanya ketika menyuruh saja, atau hanya, hey, sholat, udah sholat belum? Kamu udah sholat, udah ngaji belum? Hanya itu aja, sholat, ngaji, udah zikir belum? Dan terus, tapi tidak bertanya tentang dunia mereka. Misal mereka seneng game gitu ya, sekarang bagaimana temenin, bagaimana game ini bisa sesuatu yang lebih terjaga, lebih terpelihara. Dengan ngobrol ya, tidak usah dalam bentuk selalu pakai dalil ya, karena tidak semua anak siap untuk mendengar dalil. Dibuatlah sedemikian rupa sehingga kita hanya berbicara tidak hanya dunia kita saja ya, dunia orang tua, tapi mengerti anak tuh capek, anak pengen main, anak nggak ada kawan, anak juga mulai keranjingan ke HP dan game dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh dengan marah-marah, tapi temanin dan ngobrol-ngobrol dunia mereka. Tidak harus dunia orang tua yang selalu menyuruh, enggak seperti itu. Sehingga anak-anak tuh dekat, merasa nyambung dengan kita. Nah, dari sanalah kita bisa insya Allah lebih bisa memasukkan ya. Dan yang terakhir itu adalah tiap lihat anak, tiap ingat anak, tiap menyentuh anak, keluarkan doa. Bangunkan anak, pegang kakinya, doa, ya Allah, ini anak titipanmu, solehkan, bangunkan ya Allah, mudahkan untuk sholat. Nah, bangun, ayo, sudah waktunya subuh, ayo nak, pegang kakinya yang lembut, yang sopan, dan doa itu, ya Allah, hanya Engkau yang membangunkan. Lihat anak tidur, ya Allah, doa, ya Allah, ini ciptaanmu, milikmu, titipanmu, ya Allah, berikan kemampuan saya untuk jaga amanah ini, berikan kesanggupan saya untuk bisa mengantarkan anak ini jadi soleh, solehah. Demikian pula dimanapun kita berada, ingat anak, keluar doa, karena Allah mendengar setiap doa ya. Allah mengetahui kita melihat anak terus berzikir, Allah mengetahui kita meminta pertolongannya dalam ibadah, Allah mengetahui kita minta supaya anak dilindungi dari apa-apa yang haram. Allah mendengar terus setiap doa kita. Ud'uni astajib lakum. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadilah karena urusan anak ini kita jadi semakin baik, semakin dekat dengan Allah, semakin jauh dari maksiat, semakin banyak zikirnya. Nanti mudah-mudahan hadiahnya, salah satu hadiahnya adalah anak-anak kita dibalikan hatinya oleh Allah, lebih bisa taat, lebih jauh dari maksiat, dan lebih terpelihara dari apa yang Allah haramkan. Gitu kalau menurut ilmu yang ada dapatkan ya, walaupun sendiri belum bisa mengamalkan seluruh yang disampaikan, tapi setidaknya mudah-mudahan yang disampaikan ini manfaat. Ya, silakan. Halo, bagaimana, silakan. Sudah setengah jam kan?
Terdengar nggak? Kedengar AA, alhamdulillah. Nggak delay suaranya, bagus ya. AA sejujurnya ya, karena masih rekondisi ini, baru selesai percovidan ya. Jadi salah satu efeknya tuh adalah mudah capek, gampang lemes. Ini memang rata-rata yang pernah kena COVID, masa recovery-nya tuh begitu, yang biasanya ya olahraga baru 10 menit capek gitu. Nah, ini masih recovery. Jadi bicara juga begini, rada lumayan ini. Ya, silakan. Mana pembawa acaranya? Halo? Lagi istirahat mungkin. Ya, sebentar. Capek, mungkin beliau juga mewakili AA capeknya. Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang tadi dengan kajian yang luar biasa, meskipun singkat ya, kami sih menghendaknya agak lama nih tapi alhamdulillah dengan waktu yang singkat ini, tapi kajiannya sangat luar biasa, sangat bermanfaat buat kita semuanya. Nah, dalam sesi kedua ini kita akan membuka beberapa tanya jawab ke depannya sampai jam 11. Yang pertama pertanyaannya dari Bu Nadish. Beliau menanyakan pada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, bagaimana menyikapi anak kelas 3 SMP kerajinan. Bagaimana menyikapi anak kelas 3 SMP yang sering kerajinan gadget? Mohon solusi dan tanggapannya, karena kami kesulitan dalam menghandle anak tersebut. Terima kasih sebelumnya. Ya, standar ini ya. Hampir sekarang tiap orang tua seperti ini, karena orang tuanya juga banyak yang kerajinan HP. Ada orang tua yang lengket aja di tangan itu HP. Bangun tidur yang pertama dicari HP, bukan ngedoa, doa bangun tidur, bukan apa-apa ya. Mau tahajud juga HP, sibuk ngebalesin, dan tahajud dengan HP lebih sibuk dengan HP. Mau sholat HP, mau makan bersama HP. Jadi pertama itu orang tuanya dulu harus evaluasi, jangan-jangan ini teguran dari Allah karena orang tuanya juga sudah lebih sibuk dengan HP-nya sendiri ya. Sampai ada seorang suami itu yang kagum ke istrinya, karena waktu istrinya mau tidur, "Papi, Mami tidur dulu ya." Tidur ya, lagi tiba-tiba sesudah ditutup selimut wajahnya tuh bercahaya. Aduh, suami tuh kagum sampai nge-WA ke Ustadz, istri saya tuh amalannya apa ya, kok wajahnya bercahaya walaupun ditutup selimut. Terus kata Ustadz, oh mungkin lagi balas HP-nya ya enggak. Jadi sampai di sebelah suami aja bercahaya. Ada anak mau tidur, ayo nak tidur, ibu balas dulu ini ya WA teman-teman di grup ya. Nina Bobo terus, anaknya nggak tidur, padahal udah 5 kali nyanyi Nina Bobo. Kenapa kamu nggak tidur? Ibu udah laguin Nina Bobo. Ya ada, ibu mah nggak fokus, saya kan Asep Bu. Jadi nama anaknya Asep, lagunya Nina, nggak nyambung karena sibuk dengan HP. Jadi yang pertama harus dilakukan kalau lihat anak dekat dengan HP, siapa yang ngasih contoh? Ya, jangan-jangan kita sudah sibuk dengan HP, atau kita pun senang anak-anak pakai HP karena nggak ganggu kita. Karena ada orang tua yang senang anaknya main game karena dia nggak keganggu, nggak nyusahin, nggak minta makan, nggak bagaimana. Itu evaluasi. Yang kedua, harus punya alternatif ya. Jadi nggak bisa hanya dilarang, tapi apa alternatif lainnya yang menyenangkan. Kalau nggak ada lagi yang menyenangkan selain itu, ya itu lagi ya. Nah, jadi coba didiskusikan atau cari kursus atau apa yang membuat dia punya alternatif. Karena waktunya sangat banyak. Kalau nggak ada alternatif susah juga. Yang ketiga adalah temenin pada waktu mainnya. Nanti supaya deketin aja, ditemani. Nah itu akan membuat
lebih terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Yang keempat, ajak ngobrol, ya. Apa untung ruginya? Ya mungkin kemana jawabannya belum tentu akurat, tetapi supaya diaktifkan ya untung ruginya, dan jangan selalu dimarahin. Jadi suasananya nggak enak dan jadi nyuri-nyuri nantinya. Lebih baik temanin, pegang pundaknya, kecup keningnya, keluarin doa ya. Ya Allah tolong, udah gitu sholat lagi kitanya minta ke Allah tuh salah satunya adalah minta dihilangkan. Udah kalau Allah mau gampang aja nanti jadi giung ya, jadi malas atau ada solusi lainnya. Ya diantaranya itulah. Tidak mudah memang, tapi coba aja. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua datang dari Ibu Dik Margono. Selanjutnya, mohon doa untuk melembutkan hati agar rajin sholat dan rajin mengaji serta semangat dalam belajar. Ya doa lah, minta tuh banyak di buku doa ya. Tapi kalau belum hafal jangan sampai jadi nggak doa karena belum hafal doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kalau belum hafal doa itu ya sudah, kita pakai doa sendiri bahasa Indonesia. Ya Allah, ampun saya belum jadi orang tua yang benar. Ampun saya belum jadi contoh yang baik. Ampun saya belum bisa mendidik. Ampun ya Allah. Terus minta maaf ke anaknya juga. Maaf Bapak Ibu, belum bisa mendidik. Permintaan maaf ke anak, lalu minta saran ke anak ini juga menjadi sesuatu yang disukai Allah ya. Jangan sampai belum hafal doa bahasa Arab tidak berdoa, padahal Allah menciptakan semua bahasa. Kita mah jarang doa ya nggak? Kita nggak mengandalkan doa, itu kelemahan terbesar. Padahal ad-du'a silahul mu'minin, doa itu senjata bagi orang yang beriman. Lebih kuat kekuatan doa daripada nasihat. Kita mah nasihat mah nggak mempan ya. Kenapa coba nasihat kita nggak mempan ke anak-anak? Ya karena anak tahu modal kita nggak cocok. Ayo ngaji. Anak tahu kitanya juga jarang ngaji ya. Jangan main HP terus sambil megang HP kita, dan anak-anak tahu ibunya tuh lengket sama HP tuh pakai lem ya. Jadi makin tidak sama antara nasihat dan perbuatan kita, ya semakin tidak ada wibawa orang tuanya. Jadi ini mah dunia kesungguhan untuk memperbaiki diri dan membantu anak jadi lebih baik. Jadi yang sungguh-sungguhnya itu adalah sungguh-sungguh menuntut diri menjadi baik dan membantu anak jadi baik. Jangan menuntut anak, tapi menuntut diri ya. Kalau ke anak membantu. Sama ke suami, ke istri juga posisinya jangan menuntut. Saya tuntut suami saya jadi baik. Gak ada yang enak dituntut mah. Saya bantu suami saya jadi baik. Halo? Jadi bukan sebagai penuntut, tapi sebagai pembantu ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang tadi disampaikan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga datang dari Putri. Beliau menanyakan bagaimana menghadapi anak yang terbiasa diperlakukan kasar oleh orang tuanya. Kami orang tua yang melanjutkan cara didik orang tua sebelumnya terkadang bingung bagaimana menghadapi anak yang terbiasa diperlakukan kasar oleh orang tuanya. Wah, bingung. Gimana maksudnya? Lah ini siapa sekarang yang ngedidik? Halo? Angkat atau anak asuh mungkin yang biasanya sebelumnya tuh dididik secara kasar oleh orang tuanya, kemudian bagaimana nih cara untuk menghadapi anak yang terbiasa dengan pola seperti ini? Ya kita mah
harus yang tadi aja cara Rasulullah mendidik ya, dengan keteladanan, dengan kasih sayang, dengan komunikasi dua arah. Jadi mungkin kalau orang tuanya mendidik begitu ya kita tetap aja dengan cara mendidik yang baik sehingga nanti dengan izin Allah anak itu berubah. Kalau begini ya, yakinnya tuh yang membulak-balik hati anak itu adalah Allah. Nah tugas kita itu ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah. Jadi didik aja dengan cara-cara yang ya disukai dan dicontohkan Rasul. Mudah-mudahan nanti hadiahnya anak ini berubah ya. Terlepas masa lalunya bagaimana, kita didik dengan cara yang baik, nanti Allah mengizinkan anak berubah. Bagus kan? Alhamdulillah. Terima kasih ya atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Rara, orang tua murid dari SMP Al-Azhar Kembangan. Beliau bertanya, bagaimana cara menghadapi anak yang jenuh dalam menjalani pembelajaran jarak jauh? Karena biasa ketemu langsung dengan teman dan gurunya. Terkadang anak-anak jenuh nih. Nah, bagaimana caranya menghadapi anak-anak yang jenuh itu, A? Kan tadi udah dibilangin, ini tadi denger nggak ceramahnya? Malam, A. Aduh, jadi bikin jengkel juga, boro-boro anak bikin jengkel, ibu-ibunya aja bikin jengkel. Nah begitulah hadirin ya, kita tuh suka jengkel ke anak-anak. Jadi nggak boleh menyerah ya, nggak boleh menyerah. Kita harus aktif. Tadi kan udah dikasih tahu harus bisa bikin variasi kegiatan dan ajak ngobrol bagaimana nih mengatasinya. Karena mereka juga udah pusing ya, udah jenuh. Sedang keluar nggak bisa, kemana nggak bisa. Harus ya kita variasikan. Dan di rumah tuh kalau bisa diperdengarkan Quran, itu akan lebih melembutkan hati. Jangan sampai kering dari asma Allah, ayat-ayat gitu. Teori mah gampang. Jangan ya, tidak sesederhana ceramah ini. Dan kita harus sangat siap, Pak, kuat-kuat. Kita harus kuat dalam kesabaran, jangan sampai kalah. Kalau kita kalah nanti, maksudnya kalah kesabaran kita nggak akan dapat. Ini kayaknya sampai jam 50 ya, apa? 50 sudah berkeringat dingin. Artinya lowbat nih. Mudah-mudahan sehat ayah. Insya Allah sehat selalu. Yang berikutnya dari Ibu Lestari, beliau bertanya, bagaimana menjelaskan anak-anak itu kita suruh berhijab, tapi lingkungan mereka tidak berhijab. Ini bagaimana untuk menjelaskan kepada anak-anak kita? Terkadang anak-anak itu malah melawan gitu. Terima kasih. Sebetulnya polanya sudah sangat sama ya dengan jawaban dari tadi. Nah, kalau ibunya berhijab, kalau ibunya sudah berhijab, nah anak-anak akan melihat akhlak ibunya, sikap ibunya. Tentu tidak bisa sempurna gara-gara hijab ya. Kalau dengan hijab ibunya lebih tenang, lebih jernih, lebih bijaksana, lebih meneduhkan ya. Kalau dalam bahasa akhlak tuh namanya hayyin, layin, qorib, sahal. Lebih tenang dan menekan, lebih penuh kasih sayang dan sopan santun, lebih akrab dan hangat, dan lebih mudah segala urusan. Nanti anak bisa melihat nih, oh iya ya, ibu dengan hijab ternyata jadi lebih enak, lebih bahagia, lebih cerah. Nah itu suka nanti anak tuh.
Nah, menjelaskannya juga enak, tapi kalau kitanya galak, emosional, nyuruh-nyuruh kayaknya, terus kata anak terus apa artinya ini ya kerudung? Kok teman saya nggak pakai kerudung baik-baik aja, tapi ibu saya pakai kerudung kok judes, galak, ngomongnya kayak gitu. Jadi anak suka bingung. Sama tentang sholat juga, kita suruh sholat, tapi sikap kitanya tidak menunjukkan sesuatu yang membuat anak tuh merasa teduh, merasa tenang. Nah, itulah pentingnya dalam menyuruh. Selain kita menyuruh, menjelaskan, maksudnya kewajiban, tapi yang paling penting, nah diri kitanya jadi model, jadi tauladan. Dan Rasulullah kan begitu. Pertama memberitahu, yang kedua pertama keteladanan, yang kedua adalah memberikan pendidikan pakai hati, dan yang ketiga lingkungan. Siapa nih teman-teman anak ini? Makanya kalau anak ini salah punya grupnya, salah punya teman, nah itu repot nanti, karena itu akan lebih diikutin daripada nasihat orang tuanya. Terakhir boleh. Demikian untuk yang satu lagi ya. Ya, harus minum dulu ya. Sebelum bentar, sok pertanyaan nggak apa-apa. Silakan pertanyaannya. A mendengar, tapi A mau ngambil minum dekat di sini ya. Boleh, silakan A. Yang penting santai A. Yang berikutnya nih A, pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi anak yang suka berbohong. Nah ini kira-kira bagaimana? Kadang ada anak yang pandai sekali berbohong. Ya, bohong. Emang bahaya nih kalau anak berbohong. Pertama, siapa yang ngajarin bohong? Ini ya, jangan-jangan ini hadiah dari Allah bagi orang yang suka bohong. Pertama, orang tua harus tobat. Kalau anak suka bohong, orang tua harus tobat. Jangan-jangan ini adalah hadiah atau buah dari kebohongan orang tua di kantor, kebohongan orang tua di rumah, kebohongan istri ke suami, suami ke istri. Kan Allah tahu, siapapun yang suka berbohong Allah tahu. Dan anak harus tahu persis dari awal, kita harus menghargai kejujuran anak walaupun dia melakukan kesalahan. Karena alaikum bisidqi, hendaklah kalian bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Dan berhati-hatilah kalian, dan janganlah kalian bersikap dusta, bohong, karena bohong mengantarkan kepada fujur, kejahatan, dan fujur, kejahatan mengantarkan kepada neraka. Jadi kalau anak sudah bohong itu susah berbuat baik ya. Orang tua harus tobat. Jangan-jangan ini teguran dari Allah karena ada perbuatan dosa orang tua yang bohong. Di mana nih? Di kantor, di rumah, di masyarakat. Dan Allah tahu kebohongan kita sebagai orang tua. Mungkin anak tidak tahu, tapi Allah tahu. Ya, sesudah tobat ya kita harus mulai menjelaskan tentang bahayanya hidup seorang pembohong. Dan kita harus benar-benar bisa menjelaskan dengan baik sambil kitanya juga betul-betul berusaha tidak bohong. Kalau kitanya pembohong, nanti Allah tahu nggak ada efeknya. Dan hargai kejujuran. Misalkan dia salah ya, dia ngambil sesuatu dan dia jujur, kita hargai kejujurannya itu. Yang salahnya tetap nanti ada sanksi, tapi jangan sampai kejujurannya tidak dihargai. Ini masalah yang luar biasa pentingnya. Kalau udah bohong tuh susah, karena kalau orang udah bohong maka dia berbuat baiknya juga untuk menutupi kebohongan. Bahayanya itu. Apakah kita mungkin 100% tanpa bohong? Enggak lah, kita pasti ada juga bohong-bohongnya. Cuma ada bohong yang halus, kecil, tidak menjadi yang esensial, tapi ada yang bohong untuk menyembunyikan kejahatan, keburukan. Ini betul-betul harus diawali dari kita dengan tobat. Kitanya juga jangan pakai bohong.
kita jelaskan manfaatnya menjadi orang jujur dan bahayanya jadi orang bohong, dan dibimbing berproses bertahap supaya dia bisa mulai lepas dari kebohongannya. Jangan diungkit-ungkit terus ya, yang membuat dia jadi tidak berani jujur. Hargai kejujuran anak sekecil apapun, sehingga anak lebih berani jujur daripada takut dihukum. Alhamdulillah begitu, Om. Terima kasih, Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati. Rasanya boleh minta diskon nih. Waktu kita ini sejam. Sebenarnya kita masih ingin terus mendengarkan kajian-kajian dan tausiah dari guru kami ini, karena sudah lama tidak bertemu juga nih. Maka dari itu kami mohon kesimpulannya kajian kita pada hari ini, kemudian juga nanti dilanjutkan juga dengan doa ya yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Abdullah Nastiar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan. Biasanya yang ngasih kesimpulan pembawa acaranya ya kan, kan dicatat, disimpulkan, terus dengar saat tutup bulan ini ceramah sendiri, menyimpulkan sendirian. Ya silakan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa segala urusan itu hanya akan bisa menjadi baik kalau Allah menolong kita. Jadi masalah kita yang sebenarnya itu bukan pada masalah anak dan wabah ini, tapi layak tidak kita ditolong Allah. Itu pikirannya. Karena kalau Allah mudahkan, mau zaman seperti apapun mudah saja. Nah, yang kedua, bagaimana nih kita secara hablum minannasnya dengan anak. Satu, harus jadi tauladan, jangan cuma bisa ngomong tapi bisa ngasih contoh. Yang kedua, kalau mau mendidik pakai hati yang kasih sayang dan tulus. Yang ketiga, posisikan diri kita tuh lebih rendah hati yang membantu bukan menghakimi, dan mulailah terbuka. Jangan menjadi merasa orang yang paling tahu, paling sempurna, segala bisa. Enggak, buka kesempatan ya. Dan ada yang paling utama sekali, yaitu perbanyak doa. Lihat anak, doa. Sentuh anak, doa. Kemudian ingat anak, doa. Makin banyak doa, makin banyak zikir, makin banyak doa. Dan kita tidak tahu kapan diijabah. Dan kalau Allah mau menghilangkan kebiasaan buruk pada anak-anak, maka hilangkanlah kebiasaan buruk pada kita. Mudah Allah menghilangkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah. Ampuni, Engkau tahu kami belum jadi contoh yang baik. Ampuni, kami belum bisa mendidik anak-anak dengan benar, belum bisa mendidik dengan keikhlasan. Ampuni, kami banyak memberi contoh buruk kepada anak-anak, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesanggupan jadi contoh yang baik, kesanggupan menjadi orang tua yang amanah. Berikan kesanggupan kami mendidik titipan-Mu ini dengan benar. Solehkan ya Allah hati anak-anak, muliakan akhlaknya, hujamkan iman yang kuat di hatinya. Berikan anak-anak nikmatnya ibadah. Berikan hati anak-anak yang senang kepada Al-Quran-Mu, senang kepada Rasul-Mu, senang membela agama-Mu. Berikan kepada anak-anak ya Allah kegemaran untuk berbuat baik. Lindungi anak-anak dari kesia-siaan, dari segala yang maksiat, dari apapun yang Kau haramkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, lindungi kami dari wabah, dari bala, dari fitnah, dari musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ingat ya, tiap ingat anak, tiap lihat anak, tiap nyentuh anak, sertakan doa.
karena itu disukai Allah Subhanahu wa taala dan itu yang jarang dilakukan. Terima kasih Ibu Bapak, saya punya vlog baru selain Agim Official, namanya Agim Daily Vlog di YouTube ya. Kecil-kecil belajar. Tapi mudah-mudahan ini manfaat untuk anak-anak dan juga orang tuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ki Haji Abdullah Gimnastiar Terima kasih, telah memberikan sehat ilmu dan juga pencerahan kepada kita semuanya. Barakallah. Mudah-mudahan walaupun waktunya sangat sebentar, Syukran, namun mengurangi esensi dan makna daripada pencerahan yang beliau sampaikan agar bermanfaat buat kita semuanya, khususnya bagi kita orang-orang tua yang Allah amanahkan pada kita berupa anak-anak dan keturunan-keturunan. Sekali lagi terima kasih kepada guru kita tercinta Ki Haji Abdullah Gimnastiar yang sudah membagi ilmu pada hari ini di tengah-tengah kesibukan beliau. Tetap sehat, mudah-mudahan sehat selalu, walafiat, panjang umur untuk terus membimbing dan membina umat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Pamit ya, nuhun semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bergabung kembali dengan kita di acara-acara lainnya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, segenap partisipan orang tua murid yang kami hormati, demikianlah rangkaian kita pada pagi hari ini acara seminar parenting menjadi orang tua hebat di masa pandemi dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian membuat keberkahan buat kita semuanya, dan juga tadi ilmu yang tadi disampaikan oleh guru kita tercinta mudah-mudahan menjadi bekal kita dalam mendidik, membimbing putra-putri tercinta kita untuk sama-sama menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang senantiasa memberikan cahaya mata untuk kedua orang tuanya dan mampu untuk menolong orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan Bu Kamila untuk meneruskan acara ini ya. Mungkin ada acara yang lain dari Ibu Jamiah, silakan Bu Kamila. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terselesaikan acara tausiah ini yang tadi dibawakan oleh Agim. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita tanyakan, apa yang kita lihat, kita dengar menjadi manfaat bagi kita semua untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barokallah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah semuanya, seperti janji kami di awal bahwa dalam tausiah ini kami mendapatkan sponsor dari pihak pendidikan akan membagikan 3 buah door prize bagi para penanya. 3 orang penanya tentunya ya. Ya. Yang pertama tadi ada dari Ibu Nada, betul ya Ibu Nada. Kemudian yang kedua ada dari Ibu Titi. Pertanyaan ketiga itu dari Ibu Tripuspa. Kepada para jamaah, ibu-ibu yang tadi kami sebutkan namanya, Ibu Nada, Ibu Titi, dan Ibu Tripuspa untuk dapat menghubungi tim panitia untuk kami berikan hadiah yang kami janjikan tadi. Terima kasih semua atas dukungannya, terima kasih atas kehadirannya dalam mengikuti acara ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami panitia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Nomor telepon. Ya, Mbak Tri, kita tahu ada ibu orang tua.
pada